Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Fitardia. Dan di video kali ini aku mau kasih tips atau budgeting, cara mengatur keuangan pribadi bagi yang belum menikah. Dan di sini aku mau kasih contoh alokasi gajinya 1 juta ya teman-teman. Nah, bagi remaja ya atau yang sudah mulai bekerja tapi belum menikah. Nah, pelajari juga ya cara mengatur keuangan pribadi sejak dini. Percaya aja, skill ini akan sangat berguna di masa depan teman-teman. Aku pun juga masih belajar ya teman-teman. Dan di sini sifatnya aku bukan menggurui, tapi kita sama-sama sharing dan belajar ya teman-teman. Nah, kondisi yang pertama yaitu single. Ya pasti ya. Yang kedua yaitu tinggal bersama orang tua. Jadi kita bukan anak kosan yang masih untuk makan, untuk keperluan sewa dan lain-lain itu nggak perlu karena kita masih tinggal sama orang tua. Dan di sini aku kasih contoh uangnya itu atau pendapatannya itu 1 juta ya teman-teman. Dan di sini aku menggunakan metode 70, 20 dan juga 10 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini itu membagi ya teman-teman, membagi penghasilan kita menjadi 3 bagian dengan alokasi yang udah aku bilang tadi, 70% untuk kebutuhan, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk keinginan. Misalnya seperti itu. Nah, dan di sini aku kasih contoh ya teman-teman, 70% untuk kebutuhan itu misalnya apa aja sih? Misalnya kalian bisa membagi ya teman-teman, beragam kebutuhan apa saja yang biasa kalian pergunakan atau kalian butuhkan setiap bulannya. Dan di sini 70% aku sisihkan dari uang 1 juta menjadi 700.000 rupiah ya teman-teman. Nah, kita juga perlu mengalokasikan dulu dananya di depan. Nah, misalnya kita bagi-bagi nih teman-teman, 200.000 untuk sedekah, atau misalnya kita mau ngasih ke orang tua, seperti itu ya. Ini opsional banget, kalian membagi budgetnya itu sesuai dengan kebutuhan kalian setiap bulannya. Otomatis ini bukan patokan fixnya untuk pembagian nominalnya ya teman-teman, kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian sendiri. Dan ini yang poin B 100.000 itu untuk uang saku. Nggak mungkin kan teman-teman kita masukin semua ke pos-pos yang kita save, kita simpen, tapi kita nggak bawa uang saku, itu juga nggak mungkin ya teman-teman. Dan ini poin C nya yaitu 200.000 yaitu untuk kebutuhan kita pribadi. Misalnya kalau aku sendiri atau perempuan pada umumnya untuk beli skincare atau groceries, seperti itu ya teman-teman. Ini terserah kalian juga sesuai dengan budget yang kalian butuhkan setiap bulannya. Yang poin D yaitu aku kasih contoh di sini 150.000 rupiah itu untuk keperluan transportasi atau pembelian BBM ya teman-teman. Dan yang poin E yaitu 50.000 untuk keperluan kuota, pulsa atau internet misalnya, seperti itu yang kita perlukan setiap bulannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk poin kedua yaitu 20% pembagian tabungan. Nah, apabila setelah segala sesuatunya telah terpenuhi, sisakan untuk masa depan ya teman-teman, untuk tabungan. Misalnya di sini 20%-nya 200.000. Nah, di sini aku kasih poin A yaitu 100.000 seperti ini. Ini untuk apa aja sih? Nah, misalnya 100.000 aku alokasikan untuk dana darurat seperti itu. Misalnya aku sakit harus beli obat, aku punya uang di tabungan aku ini, atau mungkin ada teman yang lagi ulang tahun atau ada teman yang mau nikahan. Nah, seperti itu. Yang poin B juga 100.000 itu untuk menabung. Misalnya kalian mungkin jangka panjang ingin menikah atau jangka panjang tahun depan ingin berkurban, seperti itu ya teman-teman.
bisa mengambil dari tabungan sesuai dengan apa yang telah kalian rencanakan. Walaupun sedikit, kalian mesti harus menabung. Nah, selanjutnya 10%-nya itu untuk keinginan. Dan ini aku alokasikan 100.000. Misal kalian pengen beli baju, nonton film, atau ngopi di luar, seperti itu ya teman-teman, untuk hiburan. Nah, untuk tipsnya sendiri, belajar juga ya. Kita perlu belajar untuk ilmu bisnis agar menambah juga penghasilan kita, seperti itu teman-teman. Lumayan juga kan kalau kita perlu atau bisa menggunakan uang ekstra kita untuk memenuhi tabungan atau kebutuhan kita. Nah, jangan lupa nih, semua keuangan kita itu sudah masuk ke pos-pos masing-masing ya teman-teman. Jadi nggak ada ceritanya kita ngerasa kaya setelah gajian, setelah terima uang tuh nggak ada ceritanya. Intinya semua uang sudah ada pos-posnya masing-masing. Nanti kalau ada kebutuhan kita tinggal ngambil dari pos-pos yang sudah kita sediakan. Jangan lupa untuk selalu konsisten dan disiplin sama apa yang udah kita buat sendiri. Karena ini semua sangat penting untuk kehidupan kita sendiri ya teman-teman. Nah, dan di sini ini tadi poin-poin pentingnya aku kasih stabilo biar lebih memudahkan. 70% untuk kebutuhan, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk keinginan. Maaf ya teman-teman, ini di tempatku lagi hujan banget nih. Hujannya lumayan deras, mungkin suaranya agak berisik ya teman-teman, aku mohon maaf banget. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua juga ngerasa paham dan juga bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Tunggu video aku selanjutnya. Terima kasih udah menonton. Bye-bye.